liriknya. Ya, mungkin teman-teman bolehlah kita berkontribusi. Ya, saya juga sudah siapkan kok narasi-narasi itu. Siapa penyanyi aslinya? Penyanyi aslinya adalah Emilia Contessa. Ya, penyanyi aslinya Emilia Contessa. Penciptanya siapa? Nanya lagi penciptanya. Ini saya bacakan, ini saya buat narasi di sini ya. Boleh ya saya baca dulu ya teman-teman ya. Ini saya tidak menyangka ya, saya tidak menyangka bahwa ini ternyata lagu mistik. Betul, jauh sebelum Resa, betul. Nah masalahnya, kenapa? Kenapa ini terjadi? Dan tidak jauh-jauh dengan Emilia Contessa ini masalahnya. Benar semua itu tebakannya itu. Jauh sebelum Dinada lahir, jauh sebelum Resa lahir, betul. Kok bisa ya tangan itu menulis lirik seperti ini gitu loh teman-teman. Liriknya itu kisah nyata, betul. Bukan menciptakan lagu pas Resa lahir, bukan. Siapa juga yang bilang begitu. Liriknya persis ya sama peristiwa yang dialami oleh Resa gitu loh teman-teman. Bagaimana jika ini nggak dialami oleh orang lain? Nggak dialami oleh orang lain ya. Judulnya ini adalah, ini ada kisahnya ternyata nih. Ayo mari kita ngobrol bersama-sama. Saya bacakan liriknya ya teman-teman ya. Liriknya nanti teman-teman pahami apa lirik yang sebenarnya terjadi ini. Kok ngeri-ngeri sedap liriknya ini. Kak, ternyata ini saya sudah siapkan teman-teman ya. Saya sudah siapkan. Kita akan ulas mulai dari huruf per huruf, kata per kata. Kalau dikisahkan memang langsung, ini kisahnya Resa, tapi kan ada urutannya. Urutannya dari judul dulu ya. Dari judul ini, judulnya adalah Untuk Apa. Artinya untuk apa itu kita bertanya, ini sebenarnya ini untuk apa ya, gitu kan. Nah untuk apa ini kan macam-macam nih. Misalnya sisir ini untuk apa? Untuk berarti untuk merapikan rambut, oke. Air untuk apa? Untuk diminum. Nah itu untuk apa? Nah sekarang dari judul ini ada liriknya nih. Mungkin teman-teman bisa koreksi kalau salah ya. Tengah malam. Nah, tengah malam itu artinya apa? Tengah malam itu artinya ketika itu pada suatu malam. Nah, pada suatu malam. Yang jelas malam lah. Soalnya kalau di lagu kan nggak bisa dijelaskan jam berapa ya. Pada suatu malam itu, ini lagu berikutnya, lahir sudahku di dunia. Artinya apa? Artinya ada seorang bayi yang telah lahir. Oke. Lahir sudahku di dunia. Artinya ada seorang bayi yang telah lahir pada malam itu. Pada saat lahir itu kan pastinya tidak rame ya, tidak rame. Nah, ini liriknya seperti ini. Sunyi-sunyi yang mencekam, pecah dengan tangisanku. Pada saat itu tuh diam, sunyi, tiba-tiba bunyi, oek. Nah oek itu siapa? Ya, sunyi-sunyi yang mencekam, pecah dengan tangisanku. Tangisanku itu siapa? Tangisanku, tangisanku itu Resa. Karena dinyanyikan ini oleh neneknya. Ya, oke ya. Kita sambung-sambungkan nih, kita sambung-sambungkan di situ. Oke, singkat cerita,
lagu berikutnya, di syair berikutnya, besar sudah. Besar sudah ini titik-titik. Artinya apa? Ini sekarang nih sudah 24 tahun gitu loh. Besar sudah titik-titik. Saya menganggap, saya menganggap ini sudah besar, sudah 24 tahun. Ya. Oke, simak dulu teman-teman. Jangan menganggap sepele lagu ini. Sambil tetep layar tapi ya, sambil tetep layar. Besar sudah. Nih, selanjutnya adalah tiada pernah pun ku tahu. Loh, besar segitu dia nggak pernah tahu bahwa mbaknya itu ibunya gitu loh. Besar sudah, tiada pernah pun ku tahu siapa ibuku. Loh, siapa ibunya gitu loh. Siapa ibunya? Nah, mengingat masa lalu dia, si anak ini. Siapa ya kira-kira yang melahirkan aku? Gitu ya. Siapa kira-kira yang melahirkan aku? Ini dari lirik lagu ini. Besar sudah, tiada pernah pun ku tahu siapa ibuku. Loh, golek imbok nih teman-teman. Yang digolek imbok nih. Siapa ibuku? Terus selanjutnya nih ya. Yang merintih di malam itu. Loh, artinya apa? Anak ini mencari siapa yang telah melahirkan aku, siapa ibuku yang merintih di malam itu. Waktu melahirkan. Gitu ceritanya, itu baru 2 bait. Ya, baru 2 bait. Apalagi kalau ada musik-musiknya piano-piano, wow. Selanjutnya teman-teman ya, ini yang terjadi saat ini. Ini yang terjadi saat ini, ya. Emang lahirnya malam? Saya tanya, emang lahirnya siang? Malam. Saya tanya, emang lahirnya siang atau pagi? Itu yang sama-sama juga tidak tahu. Tetapi dalam lagu ini gitu loh ceritanya itu ya. Dalam lagu ini dia menyatakan malam gitu loh. Ya. Betapa ingin aku, gimana sih ini? Betapa ingin aku. Betapa ingin aku. Artinya itu sangat ingin sekali nih. Melihat engkau ibu tuh. Pengen banget ketemu ibunya. Ini kata-kata ini, lirik lagu ini. Betapa ingin aku. Yang berikutnya, melihat engkau ibu. Ditulis di situ ibu, bukan melihat engkau bapak, bukan. Jangan salah dulu, jangan salah. Ya. Di sini yang tertulis melihat engkau ibu. Kenapa bukan melihat engkau bapak? Oke ya, sabar dulu. Kita cermati dulu lagu ini. Melihat engkau ibu, masihkah di hatimu? Masihkah di hatinya? Maksudnya hatinya ibu ini masihkah? Ya, masihkah di hatimu? Di bawahnya lagi, aku anakmu. Dia ngakuin. Dia ngaku. Ini loh aku ini anakmu. Masihkah kamu mengakui gitu loh teman-teman ya. Ini lirik dari lagu ini ya teman-teman ya. Nggak jauh-jauh dari sini dulu ya. Betapa ingin aku melihat engkau ibu. Dia ingin melihat ibunya. Masihkah di hatimu? Aku ini anakmu. Jadi kalau saya urut-urutkan lagu ini tuh mirip yang dialami oleh Reza gitu loh.
Oke, bait berikutnya nih. Untuk apa aku ini? Untuk apa aku ini? Dia bilang begini. Lu janjane iki aku iki kanggo opo ya? Oh, bahasa Indonesia ya. Sebenarnya ini aku untuk apa ini? Karena judulnya nih kan di bait ini, untuk apa aku ini harus kau lahirkan? Untuk apa aku ini harus kau lahirkan? Siapa yang melahirkan? Ibunya. Gitu loh. Untuk apa aku ini harus kau lahirkan? Ini suaraku nggak bagus ya teman-teman ya. Suaranya dia yang bagus. Dilahirkan ke duniamu. Untuk apa aku ini harus kau lahirkan ke duniamu? Lah, sing lahirke ki sapa? Ngono lho. Lah, siapa yang bertanya? Yang melahirkan itu Denada, yang bertanya Resa. Untuk apa? Untuk apa aku tak tahu. Nah, dia di sini, dia bertanya, tapi dia juga nggak tahu. Janjane itu aku untuk apa gitu loh teman-teman ya. Wah, ini ngeri nih ya. Terus ya berikutnya ya. Berikutnya ya dia nggak tahu. Ini berikutnya untuk apa? Kembalikan saja aku pada Tuhanku. Nah, ini ngomong nih. Untuk apa nggak terjawab? Buat apa aku ini lahir nggak terjawab? Akhirnya dia protes nih. Kembalikan saja aku pada Tuhanku. Dia minta balikin aja, ya, balikin aja. Terus terakhir nih ya, terakhir nih ya, jangan tambahkan derita hidupku. Ini benar, ya. Artinya apa? Kenapa bisa lagu jauh sebelum Reza lahir kok bisa sama persis dengan peristiwa Reza? Ada yang mau tapping lagi? Ada yang mau tapping lagi? Itu lagu lama. Iya, memang lagu lama. Kalau lagu yang akan datang nanti, ini lagu lama. Pertanyaannya, kenapa kok bisa peristiwanya sama persis dengan yang dialami oleh Reza? Oke, ya. Ini sudah di apa namanya? Lirik terakhir. Jangan tambahkan derita hidupku. Dek niki sudahlah. Deritaku tuh sudah panjang. Aku golek iki mak aku gak ketemu selama 24 tahun gak diakoni. Saiki sudah 24 tahun, silahkan diakui. Kalau diakui bunyinya begini, jangan tambahkan derita hidupku. Ojo mbok tambahi meneh ya ceritanya ya. Cerita derita hidup nih. Ini kalau diulang-ulang lagi, tengah malam lahir sudahku di dunia, sunyi yang mencekam, pecah dengan tangisanku. Besar sudah, tiada pernah pun ku tahu siapa ibuku yang merintih malam itu. Betapa ingin aku melihat engkau, Ibu, masihkah di hatimu aku anakmu. Aduh, merinding teman-teman. Untuk ini tinggi ya, tinggi aku nggak bisa tinggi. Untuk apa aku ini harus kau lahirkan ke duniamu? Untuk apa? Untuk apa aku tak tahu. Oke.
Inilah cerita lagu ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa itu lagu nggak ada hubungannya, jujur ini teman-teman, jujur ini. Lagu ini justru identik dengan Resa kecil hingga dewasa. Ya, Resa kecil hingga dewasa. Mana buktinya? Saya akan buktikan. Saya akan buktikan di pemahaman lagu di atasnya ya. Nih dengerin nih. Dengerin baik-baik. Jangan dipotong ya, jangan dipotong. Untuk apa? Sebuah lagu yang dinyanyikan dengan penuh emosi oleh Emilia Contessa mengungkapkan kepiluan dan keingintahuan seorang anak yang lahir dalam kesunyian dan dibiarkan tanpa identitas. Wow. Dengan lirik yang menggugah, lagu ini menggali rasa sakit karena ditinggalkan oleh seorang ibu yang menghilang setelah kelahirannya. Ini nyata, teman-teman. Nyata ini. Saya bacakan ulang. Dengan lirik yang menggugah, lagu ini menggali rasa sakit karena ditinggalkan oleh seorang ibu yang menghilang setelah kelahirannya. Narator mendambakan untuk mengetahui asal-usulnya dan mempertanyakan tujuan keberadaannya, merasa hilang dan tak diinginkan dalam dunia yang sunyi. Wow, keren sekali ini teman-teman. Ini saya dapatkan, teman-teman begini aja, ketik saja, kalau nggak percaya ketik saja makna lirik lagu. Nih, dengerin ya, apa sih judulnya? Makna lirik lagu Untuk Apa oleh Emilia Contessa. Pasti Anda menemukan. Ya. Waduh, aku kok merinding ya. Makna lirik lagu ya, makna lirik lagu Untuk Apa Emilia Contessa. Ini saya ulang kembali, teman-temanku. Ini lagu bukan sembarang lagu ya, ini mistik. Ya, ini mistik. Bukan saya yang mistik, tapi ini lagu mistik. Saya bacakan ya. Bukan saya mengada-ngada, ini dari sini, dari sumbernya ya. Untuk Apa? Sebuah lagu yang dinyanyikan dengan penuh emosi oleh Emilia Contessa mengungkapkan kepiluan dan keingintahuan seorang anak yang lahir dalam kesunyian dan dibiarkan tanpa identitas. Ini tanpa identitas itu bukan berarti gak ono apa lanang apa wedok, bukan begitu ya, tetapi ditinggalkan gitu loh maksudnya. Orang arti ibu orang arti bapak ngono loh ceritane. Dengan lirik yang menggugah, lagu ini menggali rasa sakit teman-teman. Karena ditinggalkan oleh seorang ibu yang menghilang setelah kelahirannya. Oke. Narator mendambakan untuk mengetahui asal-usulnya dan mempertanyakan tujuan keberadaannya, merasa hilang dan tidak diinginkan dalam dunia yang sunyi. Teman-teman, apakah yang saya ucapkan ini salah? Ketika dipadukan dengan lirik lagu Untuk Siapa. Silakan teman-teman tapping. Adakah apa yang saya narasikan tadi, saya bacakan tadi, ada yang salah dengan perpaduan antara lirik dan maknanya? Silakan teman-teman. Adakah yang salah? Kalau ada yang salah, tolong di mana?
Ya, tolong di mana kesalahan itu ada antara lirik dan makna. Saya menunggu ya masukan dari teman-teman. Ya, saya menunggu. Apakah ada kesalahan makna dari lirik lagu ini? Ya, saya sampaikan kepada teman-teman ya bahwa Reza Rizky Rosano adalah seorang anak yang ketika itu bayi berusia 10 hari sudah dipisahkan dari ibu kandungnya. Sekali lagi, usia 10 hari sudah dipisahkan tanda kutip dari ibu kandungnya. Oke. Selama 24 tahun dia tidak pernah mengucapkan kata denada yang melahirkan itu ibu. Oke. Tidak pernah mengucapkan kata yang melahirkan itu ibu. Tetapi teman-teman, setelah usia 24 tahun, kisah ini ya, saya percepat nih, setelah 24 tahun, anak ini mencari dan meminta ibunya untuk mengakui dia anaknya. Oke, clear ya? Clear. Benar, Denada mengakui. Benar, Denada mengakui bahwa Reza itu anaknya. Setelah 24 tahun. Dan Denada ini seperti judul di atas, Denada ubah bio di Instagram seusai mengakui Reza sebagai anaknya. Itu benar. Tetapi sampai detik ini dia tidak pernah mencium aroma tubuh putranya. Dan putranya tidak pernah mencium aroma tubuh ibunya. Itu benar sampai saat ini. Singkat kata, saya membandingkan antara peristiwa Reza ini dengan lagu ini, peristiwa ini dengan lagu ini dan maknanya ternyata sama persis. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya. Apapun yang terjadi saat ini, saya akan terus memperjuangkan kebaikan mereka berdua antara ibu dan anak. Tidak seperti sekarang ini. Ibu melihat anak seperti penyakit, sementara anak sudah mencari, sudah ingin diakui sebagai anak kandungnya. Tidak lagi memanggil mbak, tetapi memanggil ibu. Supaya apa teman-teman? Supaya mirip persis dengan lagu ini. Ya, ini lagu yang sangat wow. Ayo teman-teman yang mau naik silakan. Ya. Ini lagunya. Lahir sudah ku sunyi yang berjalan pecah dengan tangisanku besar sudah tiada
Siapa ibuku? Yang merintih malam itu, betapa ingin aku memanggil kamu ibu. Ya, begitulah ceritanya. Oke, saya undang teman-teman saya ya. Ini teman-teman saya sedih pasti melihat ini. Mana Susilowati? Kok gak ada Susilowati ya? Aku cari-cari dari kemarin kok nggak ketemu yang namanya Susilowati. Apa sudah berubah Pak ya? Apa sudah berubah jadi Susilo apa ya? Teman-teman, ayo bantu saya ngobrol. Karena kalau aku sendirian nggak bisa ngobrol, sudah ngecaprak tadi tuh. Kamu nggak lihat aku lagi ngecaprak tadi. Oke, selamat malam Susilo Wati. Kok pagi